Setelah berkali-kali muncul di konten-kontennya Besindo Tech, Samsung Galaxy S24 FE akhirnya dapat giliran kita bahas secara detail. Nah, mungkin kalau kalian ngikutin konten-kontennya Bit pasti tahu ya, kemarin kita udah adu sama Vivo X100 sama Xiaomi 14T Pro, dan kalau kalian belum lihat bisa dicek di sini. Tapi kalau mau langsung nonton video dedicatednya, kalian bisa stay di sini ya. Tapi sebelumnya bisa bantu kita dengan klik tombol like dan juga subscribe kalau belum. So, kita langsung aja mulai videonya. Let's go. Oke, S24 FE, HP yang bisa dibilang udah masuk kelas flagship. Tapi kalau gue bahasa ini mungkin ini basic flagship ya, atau budget ya, yang memang jadi pengisi celah di antara HP mid-range ke HP yang flagshipnya Samsung. Jadi kalau kita bilang di Samsung tuh ada A55 ya, untuk kelas mid-range-nya, dan ini di bawah bisa dibilang S24 regulernya. Secara harga udah lebih hemat memang dibandingin S24 reguler yang kalau kita cek harganya itu sekarang masih di 13 juta, udah turun dikit sih. Jadi ya hematnya sekitar 3 jutaan ke S24 FE ini karena dijualnya di standar price 999 atau ya 10 juta lah. Ya secara DNA sendiri ini kerasa banget flagshipnya, terutama karena fitur-fitur flagship yang ada di S24 series sebelumnya itu masuk ke HP ini juga. Kayak chipset itu sama-sama Exynos 2400. Memang cuma ada E-nya aja sih di belakang yang bisa bilang singkatannya Eco kali ya. Walau Samsung Indonesia ngeklaim kalau E-nya ini adalah buat efisiensi dan experience. Dan ngomongin flagship sendiri, fitur seperti wireless charging itu nggak absen, lengkap sama reverse wireless charging. Jadi kalau kalian buat ngecas si TWS yang udah compatible, itu bisa. Oke, ngomongin desainnya. Yes, ini adalah desain yang Samsung banget ya. Udah template dari HP Samsung yang paling terjangkau sampai ke yang paling ya S24 series ya, walaupun yang Ultra memang yang beda. Mirip ya sama S24, tapi kalau kata kalian ini malah lebih mirip ke A55 nggak sih? Ya sampai dikomenin ini tuh bisa dibilang adalah A55 Ultra. Ya kalau dari depan ya, secara bezel memang lumayan mirip. Walau kalau kita deketin lagi ya ini lebih tipis sih pastinya ya di S24 FE. Perbedaan utama sebenarnya ada di bagian frame ya, dimana di Samsung yang S24 FE ini lebih smooth ya, beda sama A55 yang masih bertekstur garis-garis. Feel di tangan juga jadi lebih enak dan lebih premium lah ya, desainnya juga flat dan walaupun mengkotak dia itu masih ada roundednya sedikit di bagian belakang yang mana bikinnya nggak tajam dan lebih enak genggamnya. Nah ada 3 pilihan warna yang tersedia, favorit gua pastinya warna biru ini ya, birunya Besindo-Tech ya, biru langit lah bisa dibilang, cakep. Jadi untuk desain juga udah oke. Paling ya tadi bezelnya aja yang masih mirip-mirip HP mid-range ya, belum kayak flagship. Nah, urusan multimedia, layarnya pakai Dynamic AMOLED 2X-nya Samsung yang emang udah top notch banget ya. Buat Netflixan ini udah cakep banget warnanya, apalagi kalau kalian lagi suka nonton ada anime nih, anak kantor si Anas lagi suka nonton dan ya susah banget sebutinnya. Dan itu emang art style-nya unik banget dan warnanya juga pop, colorful banget gitu ya. Nah, untuk brightness-nya sendiri ini udah nyampe di 1900 nits untuk peak-nya, yang mana di bawah sinar matahari visibilitasnya udah oke, dan untuk indoor aja 50% udah terang. Paling tips gua adalah kalau kalian ngerasa bezelnya mengganggu, ya pakai full dark mode aja ya, karena AMOLED kan hitamnya udah super pekat ya, super true black, jadi kayak nyatu ke bezelnya. Audio di sini juga gua nggak ada komplain sih ya, stereo speakernya udah oke, dan Samsung nggak harus gua acungin jempol urusan speaker, mereka selalu ngasih yang oke punya, yang bisa dibilang one of the best player yang ada di pasaran sekarang. Sip, kita mau ngomongin soal performance. Jadi tadi gue udah mention sedikit kalau HP ini pakai chipset yang sama ya, yang ada di S24 sama S24 Plus, tapi bisa bilang di versi Lite-nya, yaitu Exynos 2400E. Yang clock speed-nya itu memang agak di underclock, sekarang di 3,1 GHz max-nya. Skor Antutu, ini di 1,5 jutaan, walaupun ya ini udah masuk kategori kenceng sih ya. Walau sekarang kelas flagship emang udah masuk ke angka teritori 2 jutaan, tapi ya harus gue bilang ini masih kenceng. Berasa kalau di-compare sama A55 side by side ya agak beda gitu responsivitasnya. Tapi balik lagi ya, semua itu tadi kan angka-angka sintetis. Jadi sekarang kita tes aja gaming biar lebih ke real world usage. Kita udah pernah bahas juga nih, mungkin kalau kalian pengen lihat comparison sama HP lain juga ada ya. Mobile Legends, grafik ultra, frame rate ultra, FPS-nya di 110-an, ya belum bisa ditahan di 120, jadi dikit lagi gitu. Lanjut ke game berat, Wuthering Waves di setting advance 60 fps, itu ada di sekitar 40-50-an stabilnya ya. Itu agak fluktuatif memang, terutama ketika grafisnya intens, misalnya lagi fighting scene.
Ya, intinya buat main game di kelas harganya, HP ini memang bukan yang best of the best, tapi setidaknya udah bisa ngasih performance yang cukup oke untuk gaming most of the games yang ada di market sekarang. Suhunya juga tergolong adem ya, nggak panas-panas banget, di area 44-45 derajat Celcius, yang walau memang ini nggak yang sampai bikin tangan melepuh istilahnya, cuma nggak yang adem banget juga ya. Jadi kalau kalian main nggak pakai casing, di tangan masih cukup berasa, tapi kalau pakai casing lumayan berkurang. Nah, suhunya sendiri bisa dibilang terjaga karena vapor chamber nih. Sekarang ukurannya yang 1,1 kali lebih besar dibanding seri pendahulunya si S23 FE. Lanjut kita tes nonton Netflix sendiri. Untuk baterainya durasi 30 menit, brightness 50%, volume 50%, itu cuma kurangnya 3%. Dan gue lanjutin satu episode lagi, 30 menit lagi, baterainya sekitar 4%. Jadi rata-rata per episode ya 3,5%. Jadi kalau kalian pengen nonton satu full season, 10 episode itu masih aman banget dari baterai full, cuma berarti kurang 50%. Oke, jadi dari segi performance, pengujian gue sendiri Exynos 2400 ini memang bukan yang paling kenceng, tapi menurut gue secara balance ini oke ya, antara performance, daya, dan panas yang dihasilkan sama device ini. Kok terdengar familiar ya kata-kata ini? Nah, tadi kan kita udah ngetes Netflix, dan di baterainya sendiri memang 4700 mAh, hanya buat dipakai seharian udah cukup oke sih. Kita tes dari pagi sampai malam, screen on time gue tuh rata-rata di 6 jaman. Ini gue ada screenshot di 6 jam 40 menit, masih sisa baterai juga. Penggunaannya bukan yang irit-irit juga ya, gue hajar banget buat jadi HP utama, karena emang semuanya gue pindah ke sini ya, WA, Google Maps, email, dan tadi sisa 10% sampai malam, jadi bener-bener nggak habis seharian. Charging, nah ini memang balik lagi bukan yang terkencang ya, cuma 25 watt aja super fast charging, dan waktunya sendiri memang lumayan, butuh hampir 1,5 jam untuk ngecas dari 0 sampai 100%. Oke, ngomongin kameranya sekarang. Secara setup, HP ini udah lengkap ya. Ada main kamera 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan telephoto 3x itu di 8 megapiksel. Kualitas kameranya udah cakep, buat harganya ya bisa dilihat dari sampel-sampel foto yang udah kita ambil. Dan ya seperti yang kalian bisa lihat ya, di Beat Battle Royale kemarin, secara harga dan kualitas sih memang S24 FE masih bisa berkompetisi lah sama HP-HP lain di kelasnya. Dan ngomongin kamera sendiri, juga ada fitur yang tadinya cuma ada di seri flagship, sekarang turun ke seri FE ini ya, yaitu Pro Visual Engine. Jadi ini tuh semacam rangkaian algoritma AI untuk meningkatkan si kualitas foto itu sendiri. Misalnya warna tuh jadi lebih natural, kalau foto malam juga bikin noise-nya berkurang. Nah, ini kita cobain tuh foto di malam tanpa dan dengan fitur night mode. Memang kelihatan jelas nih ya, perbedaannya lumayan signifikan ya, kayak warnanya jadi lebih jelas, cahaya di lampu juga lebih terkontrol ya, terdefinisi di mode AI ini. Jadi secara algoritma emang ini works gitu. Karena kalau cuma sekedar ngasih speed shutter yang lebih lama, harusnya sinar lampunya juga jadi makin terang malah gitu ya. Tapi di mode ini jadi lebih jelas. Kamera ultrawide ini bisa kasih warna yang mirip ya, secara konsistensi udah oke, walau memang kelihatan kalau hasil kamera utama masih lebih tajam ya pastinya secara overall look. Dan kita juga bisa pakai ini buat selfie ala Gen Z ya, yang mana secara hasil menurut gue masih oke banget juga. Untuk kamera telenya, ini 8 megapiksel dengan zoom 3x ya. Secara kepakainya memang lebih kepake buat foto-foto yang jarak jauh. Dan kalau gue sendiri banyak testing buat foto portrait nih, yang hasilnya udah tergolong bagus dengan separasi yang natural. Cuma di skenario yang agak kompleks nih ya, yang kayak gini misalnya ada foto tiangnya masih kayak kedetek dan miss gitu jadinya secara portrait. Cuma di sikon-sikon lain yang lebih standar, hasilnya udah bisa diandelin. Oke guys, ini dia untuk kualitas perekaman video dari Samsung Galaxy S24 FE. Ini kondisinya agak mendung, jadi warnanya agak gelap. Tapi so far sih kelihatannya kulitnya bagus, skin tone-nya juga oke ya. Dan ini juga kita bisa langsung switch ke kamera belakangnya. Nah, di mode 4K 30 bisa, di 4K 60 juga bisa. Dan di mode 4K 30 ini kita bisa langsung pindah lensa ultrawide atau ke lensa zoom gitu ya. Transisinya udah lumayan oke menurut gua ya. Jadi ada transisinya gitu, dan kestabilannya juga udah cukup bagus juga. Ya udah bagus lah ini mah kategorinya ya. Nah, dia juga ada mode sampai 8K 30 fps kalau kalian butuh resolusi yang lebih tinggi. Kualitas audionya gimana? Boleh kalian komen di bawah.
Oke, tadi kita udah sempat mention fitur Pro Visual Engine yang mana fiturnya banyak ya. Nggak cuma AI di foto malam aja, tapi masih banyak lagi. Nah, yang sekarang sendiri kalau gue pengen ngomongin si AI yang lagi sering kepake di bagian foto itu adalah Photo Assist. Yang mana dia bisa bantuin kita buat ngedit-ngedit, kayak ada AI Eraser, ada Sketch to Image yang bisa bikin gambar jadi kenyataannya yang bikin gue selalu geleng-geleng sampai sekarang. Masih ada Generative Edit yang bisa dipakai buat mindahin subjek ya, terus dia secara otomatis ngisi backgroundnya. Terus ada Portrait Studio yang mana lumayan kepake buat bikin foto profile. Fitur-fitur Galaxy AI juga masih banyak ya, pasti udah familiar, kayak ada Circle to Search ya, ada AI Composer juga buat bantuin bikin kata-kata yang udah support sekarang bahasa Indonesia, ada AI Interpreter yang bisa live translate secara real time ya, dan ada juga Note Assist yang bakalan kepake buat orang-orang yang biasa buka dokumen, apalagi yang bentuknya udah PDF ya. Nah, ini juga sebenarnya kita udah pernah bahas secara mendetail fitur-fitur ini di video ekosistem Samsung, jadi kalau kalian belum nonton bisa langsung dicek aja di TKP nanti setelah video ini selesai aja, oke? Yes, masih ada fitur killer yang menurut gua layak di-mention, tapi kayaknya sebenarnya udah ada dari seri sebelumnya, yaitu Samsung DeX nih. Yang buat beberapa orang ini tuh guna banget. Gue juga sering ketemu post-post di forum ya, yang mana orang tuh katanya cerita dia kerja cukup pakai HP Samsung aja. Ya, yang pasti dengan ada DeX-nya tadi ya. Cukup pakai HP, monitor, atau mungkin tambah keyboard sama mouse ya. Itu bakalan kepake banget, terutama buat kalian yang kerjaannya banyak ngetik-ngetik dokumen aja. Dan pastinya One UI yang menurut gue masih jadi skin Android terbaik ya. Memang senyaman itu pakai si One UI ini. Apalagi di Samsung Galaxy S24 FE ini dikasih treatment yang sama ya dengan seri flagship lainnya, yang mana Samsung ngasih dukungan OS update-nya sampai 7 tahun. Jadi HP ini bakalan aman untuk penggunaan jangka panjang. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Sekali lagi, HP ini memang tercipta buat orang yang pengen ngerasain flagship kan, tapi pengen lebih hemat. Sejatinya memang udah punya DNA flagship ya, tapi memang di tone down sama Samsung ya di beberapa sektor ya, biar ada segmentasi yang jelas ya di pasar ya. Karena kalau semuanya dibuat setara, ya bisa-bisa nanti orang malah pilih seri FE ini dibanding flagship benerannya yang S24 reguler. Nah, worth it atau enggaknya memang balik lagi ke kalian aja. Bisa gue bilang benefit yang ada di S24 FE ini terutama ada di kameranya. Kemudian ada fitur Galaxy AI juga yang lengkap, dan gak lupa juga fitur DeX. Walau ya seperti yang gue mention di video comparison kemarin, di harga yang kurang lebih sama, itu mantan flagshipnya yang tahun lalu S23 masih ngasih value yang menggiurkan ya. Cuma itu memang form factornya berbeda, HP-nya lebih kecil, dan kalau kita cek sendiri di S23 Plus itu harganya masih jauh. Jadi menurut gue better ya S24 FE ini kalau kalian butuh yang terutama ukurannya yang gede. Oke guys, I think itu aja dari gua. Kalau kalian ada yang pertanyaan atau ada pendapat lain bisa langsung hajar di kolom komen aja. Dan kalau kalian suka videonya kasih jempol, jangan lupa juga subscribe dan di-share kalau kalian atau teman-teman atau keluarga yang lagi nyari S24 FE. Itu aja, nama gua Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Fan edition. Edisinya fan. Edisi kipas.